dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya. Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku. Dialog Kamis edisi 17 Oktober 2024. Saya Richard Verina melanjutkan kebersamaan kita di part 2. Dan saat lagi ya kita akan bersama di obrolan tematik RB pengendalian inflasi, mengangkat tema besar yaitu peran zakat dalam pengendalian inflasi bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar SMSI CWM selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi ya Unhas, Ketua Senat FEB Unhas dan Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sulawesi Selatan. Saat lagi nanti beliau akan bergabung bersama kita melalui Zoom sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.
dongan mo inaya tontong kisito elima mandalan kasih pagkaboros santa saya lago dongan kumatai mau tau senga iko manalan penangku dongan kumatai mau randana pagkaboro malam buku muraka masusah tati ngayo nangla tonton kisi sola tasi pagkaboro saya lakona pagkaboro tula umpamisa kalemu anak kaleku pagkaboro lau salemu ikasih solang ta orendeng tak pamisa dongan mo inaya tontong kisito elima mandalan kasih pagkaboro santa saya lago dongan kumatai mo tau senga iko mandalan penangku dongan kumatai mo randana pagkaboro malam buku moira kama susah tati ngayo nangla tonton kisi sola tasi pagkaboro saya lakona. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo, Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Olehmu menggali, membawa manusia
Maranu membani Elo cina ate Sawat tomu pomomi Mepondok di watamu Mapari diwa mati cinamu Kolemo membani Membawa panosong Minuk namang gue lain Sarapurari lalai Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah terhubung ya dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SE, MSI, CWM, selaku Guru Besar FEB Unhas dan juga selaku Ketua Senat FEB Unhas dan Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sulsel. Saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabar? Maaf, terlambat dimulai. Iya, kabar baik Pak Prof, sehat ya? Silahkan, Amin, silahkan. amin. Iya, oke. Nah, Pak Prof, tema besar kita hari ini adalah sehat. Amin. Amin, iya. Terima kasih sebelumnya Pak Prof sudah meluangkan waktu bagi perempat dari Iya. Makassar. Iya, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai tema besar adalah peran zakat dalam pengendalian inflasi. Nah, Prof, bagaimana zakat dapat membantu menekan laju inflasi serta meningkatkan daya beli masyarakat? Mari. Halo? Iya. Ya, jadi ini zakat. Yang pertama, zakat ini kita harus tekad kita yang umat Islam. Iya. Zakat itu adalah rukun Islam, ya. Rukun Islam artinya wajib. Nah, bagaimana kaitannya dengan ekonomi? Kalau jalan semua ini zakat, insya Allah saya yakin ini kita akan makmur, kita akan bahagia. Hanya masalahnya sekarang zakat ini kita kan kalau menurut Basnas ini baru 30% dari potensi yang ada. Oke. Baru 30%. Dan itu pun ya seperti kita semua ini zakatnya itu baru semangat di akhir-akhir Ramadan aja kan? Iya. Ya, zakat fitrah aja kan? Iya. Ya, belum zakat hartanya gimana emasnya, bagaimana pertaniannya, kemudian zakat profesinya ini belum kita optimalkan. Dan secara bernegara kita sudah punya undang-undang, ya, undang-undang zakat. Nah, harapan kita bahwa ada hal yang namanya berkah. Ini yang kurang di kita, ya. Bagaimana setiap upaya kita itu berberkah. Berkah itu artinya tambahan kebaikan yang kita dapatkan dengan melakukan zakat. Ini bisa menghindarkan bala, menghindarkan sakit dan lain-lain segalanya sehingga kita bisa sehat, ya. Yang kedua, kita harus pahami bahwa input sarana produksi itu kan tidak berapa banyak sumbangsi bibit, berapa banyak sumbangsi pupuk, berapa banyak sumbangsi itu pestisida dan lain-lain. Kalau nggak ada lahannya dari mana? Siapa yang punya lahan? Tuhan punya lahan. Air dari mana? Udara dari mana? Pertanian tidak akan tumbuh kalau nggak ada sinar mataharinya. Siapa? Ini yang harus diingatkan, ya. Jadi kita ini hidup di alam yang pemiliknya siapa? Kalau kita sadar tentang itu, maka kita akan sadar juga untuk bayar pajak. Zakat, jangan hanya pajak. Kalau pajak kan pasti semua kita ini setiap hari bayar pajak kan, makan di resto bayar pajak, motor kita bayar pajak, pajak bumi dan bangunan, ya. Kayaknya lebih takut pajak mungkin, Prof, ya? Pajak dibanding zakat. Iya. Nah ini nih, jadi itu tugas Basnas itu saya ini sudah mulai bagus, ya, dan sudah jalan dengan baik. Hanya kita perlu edukasi, pendidikan, ya, tidak boleh berhenti.
Ya, termasuk RRI ini sangat bagus karena ini kan edukasi. Amin. Bagaimana kita berbagi pengetahuan bagi yang mendengar. Kemudian ini kan ada rekaman, bisa diputar ulang sehingga bermanfaat. Saya pikir edukasi sekarang yang sangat penting untuk kita laksanakan ya sehingga ini jalan dengan baik. Sementara seperti itu. Silahkan lanjut. Iya, jadi berarti mohon izin tapi ini Prof. Berarti mungkin lebih takut ke pajak ya dibandingkan dengan zakat itu sendiri Prof ya. Betul, ya. Harusnya lebih takut kepada Tuhan lah. Iya. Hidup ini harus hanya satu yang ditakuti, Tuhan. Ya ini lebih takut dari petugas pajak dibanding ya itu dia. Betul. Padahal pajak itu kan rezekinya kan dari Allah juga ya Prof ya. Ya pajak itu kan sejarahnya kan itu belajar pajak itu kan baru bernegara itu kan masih baru, sedangkan kita itu 1400 tahun yang lalu ya kan sudah dari dulu. Iya ini kan kita baru merdeka aja. Betul. Kita baru 70 berapa ya 76 tahun ya berapa tahun ya 78 kalau nggak salah ini. Jadi kita itu justru saran saya nanti ke depan itu edukasi itu diperkuat, jangan hanya ini ya. Iya. Dan diamalkan itu tadi zakat harta kita belum lagi yang relevan dengan zakat ekivalen ya dan istilahnya siapa yang berlebih istilahnya sunnah kan misalnya sedekah. Kalau zakat kan wajib, zakat itu wajib. Kalau sampai dia punya waktunya ya setahun itu harus keluar itu berapa banyak Anda punya emas, berapa banyak Anda punya tabungan. Kemudian bagaimana orang yang pertanian itu semua ya. Nah, sebentar seperti itu. Tadi saya agak sedikit tergelitik. Ini Prof bilang kan 30% nih. Apakah 30% ini se-Indonesia atau di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar atau bagaimana Prof? Jadi gini, secara nasional itu zakat masih sangat sedikit ya. Kalau di selatan itu belum sampai 30%. Data persisnya itu bersemangat pada saat Idul Fitri, lupa yang lain ya. Padahal ada zakat harta, zakat pertanian, zakat rumah, ya zakat emasnya itu semua harus dikeluarkan ya. Dan apa berkahnya kalau kita keluarkan itu menjadi pemerataan bagi yang lain, karena manusia yang diciptakan itu kan pada dasarnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak ada di antara kita yang lebih hebat dari yang lain, nggak ada yang di antara kita tidak membutuhkan yang lain. Pasti hidup ini bersosial, butuh makan, butuh minum. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan pertolongan, yang katakanlah buta, lumpuh, bagaimana dia bisa hidup? Kan negara yang masuk di situ. Ya, dan kalau negara lewat pajak, maka kita juga ini harus lebih aktif lagi sebagai umat yang beragama. Oke. Nah, kemudian bagaimana mekanisme zakat? Bagaimana mekanisme zakat ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi makro untuk pengendalian inflasi, Prof? Ya, jadi gini, harga ya, kenaikan harga dari beberapa barang dan jasa, ya ukurannya itu lebih dari puluhan atau malahan beberapa puluh. Kalau itu sudah naik, maka dikatakan inflasi. Nah, dua hal, ada inflasi karena barangnya langka ya. Kemudian inflasi juga bisa terjadi karena ada permainan, ada istilahnya ya diborong itu ya, diborong sehingga harga naik. Yang kemarin minyak goreng masih ingat? Ditahan dulu sehingga kurang di pasaran, harga naik baru dilepas. Itu namanya istilahnya mafia ya. Ada mafia seperti itu. Tapi inflasi itu kalau dia dalam normal itu sangat diperlukan, karena kalau nggak ada kenaikan harga itu penyesuaian susah terjadi. Jadi inflasi diperlukan kalau inflasinya itu dianggap
normal ya, normal. Artinya kenaikan diperlukan, tapi bukan kenaikan yang sangat drastis. Ya, jadi naik 1-2%, nggak apa-apa, itu pelan-pelan kan. Nah, jadi artinya penyesuaian nanti sampai pada keseimbangan baru, stabil lagi, naik lagi, stabil lagi, seperti itu. Ya, kita juga kan dari bayi tumbuh stabil, maju lagi, naik lagi, ya seperti itu. Jadi inflasi diperlukan, yang tidak boleh hiperinflasi. Oh iya. Ya, jadi ya ada titik-titik tertentu. Deflasi juga tidak bagus. Kalau terjadi penurunan harga, kasihan kan? Tidak ada ini bagaimana orang dapat keuntungan. Iya. Tapi tetap Kalau masih dia masih ada yang nakal juga ini ya, Prof ya. Iya, benar. Nah, kemudian bagaimana potensi apakah ada contoh negara atau wilayah yang sudah berhasil mengimplementasikan zakat untuk mengatasi inflasi ini, Prof? Ya, begini, bukan soal tadi saya katakan inflasi diperlukan, tapi yang kita butuhkan adalah kemakmuran dan pemerataan. Ya, bagaimana Denmark, semua orang dapat beasiswa, semua orang dibiayai di sana, semua kehidupan bagus ya. Katakanlah Swiss, untuk Islam katakanlah Brunei, bagaimana di Arab. Ya, itu penerapan hukum Islamnya kan di sana. Dia negara kaya, negara makmur. Kalau di Amerika itu negara maju, teknologinya yang maju ya. Teknologinya. Kalau kita kan masih middle ya, pertengahan. Kita tidak kaya raya sekali, tidak juga miskin sekarang. Tapi berada di ambang. Ya, kalau terjadi sedikit goncangan kita turun. Dan miskin kita kan ada dua, ada miskin biasa dan ada miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini tidak punya rumah, susah makan. Di Sulawesi Selatan masih banyak. Kenapa saya tahu? Karena saya ini penasihat gubernur ya, bidang investasi. Salah satu dari 7 orang yang punya kepercayaannya diangkat oleh gubernur. Kita punya SK gubernur. Oke. Nah, berarti Prof? Saya mohon dijelaskan sedikit. Tadi kan Prof sempat singgung mengenai negara maju dan negara makmur. Ini bagaimana ini, Prof? Bisa dijelaskan lebih jauh? Negara maju dan yang makmur itu artinya dia punya kemampuan pemerintahnya, negaranya membiayai rakyatnya sudah berlebihan ya, kayak Dubai, Qatar ya. Sedangkan negara yang punya maju itu teknologinya yang maju, ya kayak Amerika ya, Cina, Eropa, itu banyak yang ini. Tapi tidak semua juga yang katakanlah ini pembedaan saja, bahwa ada orang kaya, ada orang yang punya teknologi, ya seperti itu. Istilahnya cabang-cabang pembuatan klasifikasi aja dalam ilmu ketatanegaraan, seperti itu. Ya, seperti Arab Saudi kan tidak bisa bikin pesawat, kita juga belum bisa bikin pesawat, mobil aja kita tidak bisa. Indonesia ini Mobnasnya nggak pernah jadi. Vietnam lebih kecil dari kita sudah punya mobil sendiri loh. Ya kan? Ya SMK-nya dulu si Pak Presiden Jokowi SMK cerita aja kan. Mau bikin mobil sendiri nggak pernah jadi ya. Ya jadi kita ini pernah ada Pak Habibie mau bikin pesawat baling-baling nggak jadi ya. Sebenarnya kita ini hebat juga, pintar, cerdas, dan kekayaan alam kita ini berlimpah. Sangat ya, bagaimana tambang-tambang kita. Cuma yang menikmati kan bukan bangsa sendiri. Ya dijual, ya kan. Dan banyak kritik-kritik bahwa kita sekarang ini kan bukan lagi pribumi yang kaya, ya, yang non pribumi yang lebih menguasai kita. Nah, itu bukan rahasia lagi. Lihatlah orang kaya. Dari 50 orang kaya Indonesia masuk daftar. Ya mungkin nggak sampai 10 orang pribumi. Ini data resmi ya. Kalau lihat orang-orang yang punya tabungan 5 miliar ke atas, coba cek ya. Kurang di antara kita. Yang kita itu adalah ada penelitian baru-baru ya tentang orang-orang yang jajan, bawa uang belanja dan makan pagi. Ya, diketahui bahwa 100 orang itu yang diteliti hanya 10% yang bawa uang ke sekolah. Hanya 10% yang itu makan pagi baru ke sekolah. Gimana caranya pintar? Kalau perutnya kosong ya, dengan adanya nanti zakat yang bagus, pajak yang bagus bisa terdistribusi dengan baik. Sehingga kita
Bapak belajar mana perut kosong, ya. Paham kira-kira. Kita ini kan stuntingnya masih tinggi, kurang gizi. Ya seperti itu. Ya, berarti distribusi, saya yakin deh ya, dengan kalau zakat kita terapkan, tepat arah ya, tepat arah kepada orang yang membutuhkan. Kan perintah agama itu kan ada berapa ya, yang 8 ya kalau nggak salah. Ini yang berhak menerima zakat. Luar biasa itu. Berarti memang distribusi zakat kepada mustahik atau penerima itu harus tepat sasaran, Dok ya? Ya harus tepat sasaran kuncinya. Kalau tepat sasaran insya Allah bagus. Kemudian diperbesar, optimalkan, naikkan ya. 50% aja bayar itu udah jalan ini. Sudah hilang kita punya orang miskin ya. Dan dengan adanya Basnas ini mudah-mudahan bisa ke depan itu terdistribusi dengan baik. Nah, nah, Dok, kita kembali lagi ke ke awal dulu. Nah, apakah sebenarnya definisi zakat menurut ekonomi Islam dan bagaimana perangnya dalam kesejahteraan sosial? Ya, itu tadi pertama zakat itu merupakan perintah ilahi yang harus kita keluarkan sama dengan salat, puasa, haji, ya. Hanya memang zakat ini kan ada dia punya haul ya. Nanti 1 tahun baru dibayar, ada perhitungannya. Itu definisinya ya. Per definisi adalah perintah agama wajib itu. Hanya sekarang yang saya bisa ulangi lagi faktanya di kita, zakat yang bisa kita secara masyarakat itu di Idul Fitri aja, zakat fitrah itu kan rame-rame. Setelah itu lupa lagi. Ya. Dan ini yang saya bilang tadi, zakat wajib berarti ada sunnahnya. Sunnahnya ini juga sama pentingnya, sedekah, infak, ya. Kemudian bagaimana kita wakaf. Ini semua kalau jalan maka tidak ada orang miskin. Nggak ada ya. Dan masalah kita kan secara bernegara banyak sekali kan. Pertama, integritas. Di Republik ini berapa banyak orang bermasalah ya, 80% diantaranya itu orang pintar ya. Di setiap kabupaten, lebih 500 kabupaten kota Indonesia semua ada penjaranya kan, ada petugasnya. Itu kan berarti kita ada masalah di situ ya. Intinya ini Republik masih perlu diperbaiki. Kita semua wajib memberikan contoh, bukan hanya mengkritik tapi harus memberi contoh. Kritik tapi harus disertai dengan solusi. Ya, dan harapan saya ini seperti ini. RRI, TPRI yang lain selalu bahas ini karena ini edukasi. Ya, kita tidak tahu siapa yang mendengar ini, siapa yang merasakan ini, itu kan hidayah. Siapa yang mendapatkan hidayah, Tuhan yang atur, yang dapat ilmu itu ada hidayah. Seperti sekarang ini kan kita ini tidak gampang ini. Ya, saya di Jakarta, di Makassar, jalan itu, ya nggak ada hambatan. Karena Melani bilang ke Aulak, saya bilang kalau ke Aulak nggak sempat karena saya ada kegiatan di Makassar sebagai ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sulawesi Selatan. Kita punya rakernas di Jakarta. Oke. Nah, Melani bilang, boleh, wah ini kan bagus. Ya, Prof, berarti zakat itu tidak tidak dibatasi oleh waktu dan kesempatan. Berarti kapan saja harus ini ya? Ya kapan zakat profesi. Itu saya bilang tadi yang pertanian ya. Ada zakat itu padi, beras, coklat, kopi, semua itu. Ya, ternak, emas. Gajinya Bapak juga kalau pegawai negeri kan, ini saya lihat Bapak ini bagian korpri, berarti harus ingat-ingat itu, bayar zakat minimal. Sedekah lah. Sedekah itu kan tidak perlu banyak. Betul. Tapi keikhlasan sedikit, yang penting ikhlas. Itu barangkali ini tambahan-tambahan ya. Prof, sebelum kita menuju ke segmen terakhir, kita jeda sejenak dulu Prof, nanti baru kembali lagi. Siap. Sobat Budaya jangan kemana-mana. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa, itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, kita udah segmen terakhir, segmen 3 ya. Saya langsung menyapa kembali Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SE, SMI, MSI dan CWM. Beliau adalah Guru Besar FEB Unhas dan Ketua Senat FEB Unhas dan Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sulsel. Iya, Prof. Afzar, boleh lanjut lagi, Prof? Ya, Pak Richard, lanjut Pak Richard, silahkan. Iya. Apa pertanyaan Pak Richard, apa yang kita ini diskusikan, siap. Segmen terakhir ya, siap. Ya, Prof, bagaimana peran lembaga zakat di Indonesia khususnya di Sulsel dalam membantu mengurangi dampak inflasi? Ya, jadi gini, Basnas Makassar, Basnas provinsi ini kita sudah lihat sudah mulai aktif, ada program sendiri yang dirancang, ada program secara nasional, dan saya melihat bahwa perlu penambahan optimalisasi ya. Bagaimana Basnas ini lebih aktif, mengedukasi, mempromosi, mengajak supaya orang gemar berzakat ya dengan ikhlas, dan program-programnya harus tepat sasaran, dan bagaimana dengan zakat ini bisa menghasilkan efek ekonomi ya, misalnya memberikan modal, memberikan beasiswa, kemudian usaha-usaha produktif ya, masuk di produksi, di pengolahan hasil, di perdagangan, di pembiayaan, itu semua, sehingga nanti kita melihat bahwa dengan Basnas ini ada pemerataan yang semakin bagus ya, karena zakat itu intinya adalah pemerataan ya, yang berlebih turun ke bawah, sehingga nanti semua dapat ya. Kalau di ekonomi namanya trickle down effect ya. Teorinya seperti itu ditemukan, tapi kan Islam 1400 tahun lalu ya, sekarang kan masih baru itu. Saya kira itu jangan kita salut ya, Basnas Makassar, Basnas provinsi. Kemudian jangan lupa kita semua ini guru, dosen, ulama di RRI, TVRI aktif lah sekali-sekali kayak TVRI ini ya, membuat suatu activity kegiatan yang amalia ya, berbagi ilmu. Itu aja Pak Richard ya. Terima kasih, ini selamat ya, nanti kita lagi di Makassar di studio. Oke, iya. Iya, Prof, terima kasih banyak untuk waktunya bersama Perempat dari Makassar. Semoga apa yang dihadirkan hari ini bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Prof, mohon izin boleh satu menit aja, ini closing statement tentang potensi zakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Ya, jadi statement saya supaya ekonomi inklusif semua kita ini mau dapat bagian. Ya, jangan ada di antara kita yang dapatkan, ini kan NKRI ini milik kita bersama, milik bangsa ini. Ya, jadi tidak boleh ada yang eksklusif, tapi harus inklusif. Semuanya terbuka, transparan, dibagi rata itu semua, sehingga kita semua ini maju. Kita ini kaya raya loh, hanya pembagiannya kurang bagus.
Ya, jadi insya Allah dengan bagusnya sistem akan terjamin. Ya, kita mulai dari perbaikan makanan, gizi, ekonomi, ada yang maju, dan kemudian ada yang memeratakan ya. Jadi ada pemajuan, ada yang memeratakan. Kalau maju terus 1-2 orang aja, ya jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin naik lagi. Seperti itu harapan kita. Demikian Pak Richard. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Semoga di waktu kita bincang-bincang lagi dengan informasi yang lebih Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih, Prof. Iya. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SMSI, CWM ya, tentang peran zakat dalam pengendalian inflasi. Beliau menekankan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sangat kaya, luar biasa kaya malah ya. Nah, tentang tinggal bagaimana distribusi zakat ke depan dibantu dengan peran bahasa dan juga lembaga-lembaga zakat lokal lainnya, sehingga akhirnya semuanya tepat sasaran, sangat tepat sasaran. Jadi siapa yang punya hak untuk mendapatkannya dan siapa yang punya hak untuk menyalurkannya ini sama-sama bisa bersinergi sehingga Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia betul-betul kita cintai, kita hormati, kita banggakan, menjadi dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih sahabat budaya. Saya pamit sejenak, sebentar di pukul 12 ada info kabarana. Kita berlanjut lagi nanti di program Budaya Toraja ya. Dan tapi saya masih terus menemani sahabat budaya sampai nanti di jam 6 sore nanti di edisi Halo Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Terima kasih banyak kebersamaannya juga untuk tim OBS kami, Om Fandi, terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.